2 minggu lalu ya, dan tidak bisa kuliah. Oke, ini gabungan dari kelas apa? Kelas B sama Sama kelas D, Pak. kelas E, kelas E dan kelas B. Oke, Kelas D juga, Pak. oh kelas D. Oke, berarti 3 kelas ya. Oke, sekarang kita coba bahas untuk apa namanya materi selanjutnya, yaitu integral tertentu. Ini integral tertentu, sorry, persamaan umum dari integral eh, tertentu itu adalah seperti ini. Ini adalah persamaan umum untuk integral tertentu. Jadi integral misal fx dx. Nah, kalau integral tertentu berarti itu ada nilainya, gitu ya. Ada nilainya, ada batasan. Ya ada, nah yang namanya batasan atas, ini ada yang namanya batasan bawah. Jadi kalau misalkan untuk menentukan berapa hasil dari integral, maka nanti tinggal dimasukkan saja batasan atas dikurangi dengan batasan bawah. Jadi nanti seperti ini. Yang ini adalah sudah diselesaikan persamaannya, kemudian dimasukkan nilainya, batasan atas dikurangi batasan bawah. Oke, contoh misal, contoh seperti ini, ada integral batasan atasnya 2, batasan bawahnya 0, x kuadrat dx. Ya. Yang pertama kita selesaikan persamaannya dulu. Persamaan berarti kalau integral x kuadrat dx berarti 1/3 x pangkat 3. Kemudian kita tulis batasannya, batasan atas 2, batasan bawah 0. Nah, kemudian dari sini kita masukkan batasan atas, kita masukkan ke nilai x, berarti 1/3 dalam kurung 2x, kita ganti dengan 2/3 dikurangi, kemudian dengan 0/3. Gitu ya. Dan ini hasilnya berarti 1/3, 2/3 itu 8, dikurangi 0. Maka eh, hasilnya, gitu ya. Oh, sorry, ini pangkat 4 berarti ya. Oke, nggak apa-apa lah. Pangkat 4. Hasilnya adalah eh, 8/3. Gitu ya. Kalau misalkan di sini adalah pangkat 3. Nah, ini kalau misalkan yang ini adalah pangkat 4, berarti kalau kita jabarkan detailnya, kita selesaikan terlebih dahulu, berarti integral x pangkat 4 dx, gitu ya. Dengan batasan atasnya 2, batasan bawahnya 0, kemudian ini adalah 1/5 x pangkat 5, batasan atasnya 2, batasan bawahnya 0, kemudian kita masukkan berarti 1/5, 2/5 dikurangi 0/5. Hasilnya berarti 2/5 itu adalah 32, berarti 1/5, 32 dikurangi 0, itu sama dengan 32/5. Ini nanti bentuknya eh, seperti ini ya. Jadi hasil ini adalah cara menyelesaikan integral tertentu, mungkin yang lebih sederhana. Nah, kalau misalkan di sini ada soal seperti ini, jadi akan ada, kita pernah bahas kemarin, ada integral fx ditambah dengan gx gitu ya. Ini juga jadi kalau kita mau menyelesaikan seperti ini, contoh misal ada integral 31 x min 2 dikurangi 1 dx.
kita bisa selesaikan secara langsung, berarti min 2 ditambah 1, berarti min 1 per, atau ya coba kita usah dulu ini dulu, min 1 per, di sini kita nggak usah ini dulu, berarti min 2 ditambah 1 X min 2 ditambah 1 gitu ya. Kemudian dikurangi X. Ini penyelesaiannya berarti batasannya adalah 3 dan 1. Berarti min X pangkat min 1 dikurangi X gitu ya. Ini persamaannya 3, 1. Kita mau merubah lagi yang ini. Berarti kalau kita mau rubah, berarti min 1 per X. Karena di sini adalah pangkat 1. Berarti min 1. Min 1 X dikurangi dengan X. Batasannya adalah 3, 1. Kemudian kita masukkan. Berarti kita masukkan nanti dikurangi gitu ya. Dikurangi, kita masukkan 3X-nya. Kemudian dikurangi dengan 1. Berarti kalau seperti ini berarti kita buat dalam kurung, min 1 per 3 dikurangi 3, kemudian dikurangi min 1 per 1 dikurangi 1. Gitu ya. Ini persamaannya, berarti min 3 dikurangi 3, berarti itu adalah min berapa? 3 per 3, 8. Berarti 8 min 9 per 3, berarti 10 per 3. Min 10 per 3 dikurangi min 1 dikurangi 1, berarti min 2. Maka kalau seperti ini dibuat positif, berarti min 10 per 3 ditambah 2 gitu ya, atau sama dengan 6, berarti min 4 per 3. Nah, ini adalah contoh misal persamaannya. Jadi kalau misalkan ada dua persamaan ini, maka penyelesaiannya adalah dengan membuat tutup kurung seperti ini gitu ya, biar nanti bisa diselesaikan satu per satu. Nah, ini contoh lain gitu ya. Kalau yang tadi mungkin lebih sederhana, contoh yang lain itu adalah 5X dalam kurung 5Z dalam kurung Z kuadrat ditambah 1 pangkat 5 DZ. Nah, kalau seperti ini, kemarin kita sudah bahas dengan membuat permisalan gitu ya, permisalan. Jadi bentuknya itu adalah GX dikali dengan turunan dari GX. Ini pangkat ya. Sorry, ini pangkat R atau pangkat N, misal DX. Maka nanti penyelesaiannya itu adalah 1 per R ditambah 1. Di sini berarti GX R ditambah 1. Ini penyelesaiannya. Ada lagi penyelesaiannya dengan permisalan. Kalau seperti ini, yang menjadi turunan itu adalah 5X. Persamaannya adalah Z kuadrat, 5Z gitu ya. Persamaannya itu adalah Z kuadrat ditambah dengan 1. Nah, kalau kita menyelesaikan dengan permisalan, berarti misal ini berarti U sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Kemudian kita turunkan DU per DZ sama dengan 2Z ditambah 1. Nah, kemudian kita ganti, karena ini sudah dimisalkan dengan U, kita DZ-nya diganti juga harus dengan DU. Kemudian kita buat untuk mengganti DZ sama dengan DU per 2Z ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita balik lagi ke persamaan awal.
gitu ya, persamaan awalnya. Integral 5Z ini tetap. Kemudian yang ini kita ganti dengan U. U-nya pangkat 5. DZ-nya kita ganti dengan DU per 2Z. Sorry, ini kok tambah 1. Oh, nggak usah. Berarti tidak usah ditambah. Berarti turunannya tidak usah ditambah 1. Sorry. Tidak usah ditambah 1. DZ per 2Z. DU per 2Z. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa coret Z-nya. Kita bisa coret hasilnya. Itu adalah integral 5 per 2 U pangkat 5 DU. Maka hasilnya adalah 5 per 2 dalam kurung 1 per 6 U pangkat 6. Ya, maka ini adalah 5 per 12 U pangkat 6. Kemudian dari sini kita kembalikan lagi, berarti 5 per 12 U-nya kita ganti dengan Z kuadrat ditambah 1 pangkat 6. Batasannya adalah 1 dan 0. Kalau seperti ini, kemudian kita masukkan nilainya, gitu ya. Masukkan nilainya berarti 5 per 12 dalam kurung, ini 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 6 dikurangi 0 kuadrat ditambah 1 pangkat 6. Ini berarti kalau seperti ini 2 pangkat 6, berapa? 64 ya. 64 gitu ya. 2 pangkat 64 kemudian 1 pangkat 6. Berarti 64 dikurangi 1, 63. Berarti 5 per 12 dikali 63. Gitu ya. Maka ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 104, 105 per 4. Jadi memang seperti itu bentuk nanti penyelesaiannya, gitu ya, bentuk penyelesaian nanti seperti itu. Ya, kalau kita misalkan kita uraikan dulu, kita selesaikan dulu persamaannya, kemudian kita masukkan dari batasan atas dan batasan bawahnya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini ya, dan soal-soal pemisalan, ini jangan dulu dimasukkan, misal karena batasan yang 1,5 itu adalah punya Z, gitu ya. Batasan 1,5 itu punya Z, bukan punya U. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persamaan dengan permisalan dengan U, kita selesaikan dulu eh, persamaannya, ya, persamaan integralnya kita selesaikan, kemudian baru kita masukkan batasan atas dan batasan bawahnya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada persamaannya, persamaan lain gitu ya. Persamaan lain kalau misalkan ada bentuk eh, seperti ini gitu ya, ada bentuk seperti ini, misal integral 2,7 batasan atas, kemudian 0,1 batasan bawah, dx per akar 4x ditambah 1. Jadi kalau bentuknya seperti ini, berarti kita misalkan dengan U, ya, itu adalah sama dengan 4x ditambah 1 seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan, berarti du per dx-nya itu adalah 4, gitu ya. Maka dx-nya sama dengan du per 4. Kemudian kalau kita mau menyelesaikan, nanti coba kita buat di atas, buat di sini, berarti integral dx per akar 4x ditambah 1, kemudian kita rubah, karena 4x min 1 ini adalah
kita rubah coba ke dx per 4x ditambah 1 pangkat setengah. Kemudian kita misalkan dengan U, kemudian kita ganti dengan DU, berarti integral DU per 4 ya per U pangkat setengah. Kemudian karena ini maka ini akan harus diataskan terlebih dahulu, berarti integral U pangkat min 1/2 DU per 4. Ya, baru nanti ini bisa diselesaikan. Ya. Diselesaikan. Jadi min setengah ditambah 1 itu adalah setengah. Ya. Nah, kalau setengah, maka nanti 1 per min setengah ditambah 1 bisa ada 4 berarti ya. U pangkat, U min setengah ditambah 1. Jadi nanti hasilnya itu adalah kita selesaikan di sini. Berarti adalah 1/1/2 U pangkat setengah dikali dengan 1/4. Gitu ya. Kan di sini adalah DU per 4. Maka setengah ini naik ke atas, berarti 2 U pangkat setengah dikali dengan 1/4. Hasilnya adalah 1/2 U pangkat setengah. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita rubah lagi ke bentuk awal. Berarti setengah U-nya kita ganti dengan 4X plus 1. Dikali dengan 4X plus 1. Kemudian pangkat setengah. Batasannya adalah 2,7 dan 0,1. Kemudian kita selesaikan gitu ya, dengan memasukkan batasan atas dan batasan bawah, hasilnya adalah 1,126. Nah, ini cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian untuk integral tertentu. Gitu ya. Oke, dari sini sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Kita lanjutkan untuk penyelesaian berikutnya. Nah, ini juga sama gitu ya. Ada soal X plus 1 per X kuadrat ditambah 2X plus 2 per 3. Berarti kalau bentuk seperti ini adalah persamaan, kita coba turunkan 2X, misal 2X plus 2. 2X plus 2 supaya ini bisa dicoret, ya. Berarti nanti 2X plus 1. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita bisa selesaikan. Jadi ini adalah turunannya, turunan dari fx, yang ini adalah fx-nya. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita selesaikan dengan permisalan. Ya. Nah, yang ini kita misalkan dengan U. Jadi ini adalah bentuknya. Kemudian kita turunkan du per dx-nya. Ini adalah menjadi nanti 2x plus 2. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita rubah, berarti dx sama dengan du per 2x ditambah 2. Atau dx sama dengan du per 2x ditambah 1. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa selesaikan. Berarti ada integral, ini masih tetap, jadi x ditambah 1 per yang x kuadrat ditambah 2x plus 2, ini kita misalkan dengan U pangkat 3, dx-nya kita ganti dengan du per 2
X ditambah 1. Ini hasilnya kita coret karena sudah sama. Ini ada setengah, berarti 1/2 integral DU per U pangkat 3. Kemudian kita rubah, gitu ya, kita rubah berarti setengah U min 3 integral DU. Kemudian 1/2 dalam kurung berarti 1/min 3 ditambah 1 U min 3 ditambah 1. Ini penyelesaiannya, berarti kita tinggal merubah saja. Berarti di sini ada min 2, berarti min 2 dikali 2 berarti min 1/4. U pangkat min 2. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian kita ganti U-nya dengan persamaan awal, gitu ya. Maka min 1/4 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 pangkat min 2. Nah, ini penyelesaiannya, gitu ya. Penyelesaian nanti akan seperti ini, gitu ya. Nah, ini kita coba selesaikan dengan batasan atasnya. Batasan atasnya itu adalah 4,0. Kemudian kita masukkan, berarti nanti kita masukkan X-nya adalah 4, kemudian dikurangi, kita masukkan adalah X-nya 0, kemudian baru diselesaikan. Hasilnya itu adalah 21/338. Ya. Nah, itu mungkin penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan? Jelas semuanya? Bisa nggak ngikutin? Insya Allah, Pak. Oke, kalau seperti ini kita coba lanjutkan, gitu ya. Ini implementasinya saya skip dulu. Coba kita buat contoh misal seperti ini, gitu ya. Ini ada contoh misal. Contoh itu adalah nanti kita coba selesaikan. Ada beberapa misal yang sederhana, gitu ya. Berarti ini adalah hasilnya adalah 2X kuadrat, batasannya adalah 1 dan 0. Kalau kita masukkan berarti 2 kali 1 kuadrat dikurangi dengan 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 2, ya. Nah, kemudian yang ini juga sama, kalau kita masukkan berarti 3, ya, 3/3 X pangkat 3, berarti hasilnya adalah kita masukkan 2, 0, kemudian kita masukkan berarti 3 kali pangkat 2 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, maka hasilnya adalah 8 kali 3 itu 24. Jadi yang ini adalah hasilnya 24. Contoh. Begitu juga dengan yang 3/2 seperti ini, ya. Itu juga dengan yang 3/2 kita selesaikan. Coba nanti diselesaikan semua, berarti. Nah, dari sini ada coba kalian selesaikan, gitu ya, selesaikan dari nomor 6, gitu ya, sampai dengan misal nomor 10, gitu ya. Coba kalian selesaikan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Saya kasih waktu berapa menit? 15 menit, ya. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi nanti bisa selesai. Saya coba nanti 15 menit kalian selesaikan.
4 soal, gitu ya, 4 soal dalam waktu 15 menit. Nah, kemudian nanti saya coba balik lagi, nanti kita kembali lagi nanti di jam berapa? Jam 8, jam 9.10 mungkin ya. Jam 9.10. Nanti jam 9.10 saya coba nanti koreksi lagi dari nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti nanti kita akan bahas sama-sama di jam 8:10. Prof, saya mau nanya, Prof. Habis ketumpat mas. Sudah selesai belum? Oke, ada yang mau jawab? Soalnya berapa? Jawabannya berapa? Nomor berapa ini? Nomor 6. Berapa isinya? 555,2 Pak. 55,2. Oke. 555,2 Pak. 555. Ini ya, 555,2. Oke, kita coba ya. Coba kalau seperti ini berarti 8, 9, 4, P 3/2 min 3P. P. Jadi langsung saja mungkin 8 dikali 3/2 tambah 1 berarti 5/2 berarti 2/5 P 5/2 min 3/2 P. Oh, sorry, kok 3P? Berarti di sini 3P. Batasannya adalah 9 di 8 2/5 9 pangkat 5/2 dikurangi 3 kali 9 dikurangi 2/5. Oh ya, 2/5 ya. 2/5. 2/5 4 5/2 min 3 dikali 4 depan 2/5 besar berarti 3/5 2/5 dikali 3/5 dikurangi 3 kali 9 27.
dikurangi 2/5 2/5 min 12 8 2/5 32 kali 2 32 kali 2 berarti berapa? 64 ya. 64/5 dikurangi 27 dikurangi 32 kali 2 sorry bukan 32 berarti 3/5 243 Pak. 243 ya. 243. Nah kalau yang ini baru berarti 326 per 5 kurangi 12. Oke, dan ini betul ya. Bapak, maaf izin ralat, 3/5 itu 243 belum dikali 2 Pak. Oh, 243 berarti kali 2 486. 486 per 5 berarti ya. Per 5 kemudian ini udah sama ya. Tinggal nanti dikali 8. Langsung saja berarti isinya adalah berapa? 552 ya. Oke. Kemudian kalau yang nomor berapa misal kalau yang nomor 9 cara menyelesaikannya gimana? Kalau yang ini kan sama ya, yang nomor 7, nomor 8 ini kan sama penyelesaiannya, caranya gitu ya. Kalau yang 9 ada yang tahu 9? Yaitu dengan permisalan, berarti U sama dengan 1 min X, baru nanti diselesaikan. Gitu ya. Nomor 10 juga sama, berarti U sama dengan 3pi ditambah 1, baru nanti diselesaikan semua. Nah, kalau yang nomor 11, kalau yang nomor 11 ini tinggal diselesaikan persamanya. T kali T, 2 kali T, kemudian T kali 2, dan 2 kali 2, baru nanti diintegralkan. Kemudian kalau yang ini sama dengan yang nomor 6, 7, 8, yang ini juga sama gitu ya. Nah, ini tinggal diuraikan. Kalau yang nomor yang ini ya, yang ini pakai permisalan bisa nggak? Nggak bisa, ini nggak akan bisa selesai dengan permisalan. Berarti harus diuraikan terlebih dahulu gitu ya. Diuraikannya adalah misal dengan seperti ini, berarti 1 kuadrat 1 dikurangi akar X kali 2 kali 1 berarti 2 akar X, kemudian akar X kuadrat gitu ya, berarti dikali dengan. Nah ini penyelesaiannya baru nanti diintegralkan gitu ya, dari diuraikan terlebih dahulu. Yang kalau yang nomor 16 itu tinggal dibagi saja, berarti Y bagi akar Y ditambah 4 per akar Y gitu ya, baru nanti diintegralkan. Itu mungkin beberapa penyelesaian gitu caranya. Dari situ baru nanti diselesaikan dulu, baru dimasukkan nilai-nilai. Ya. Oke, mungkin itu nanti ada beberapa
nanti silakan nanti bisa dikerjakan saja apa namanya beberapa soal-soal itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk yang materi integral tertentu nanti kita bisa lanjut di minggu depan gitu ya. Minggu depan nanti kita bisa selesaikan nanti dengan materi-materi yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Oke, nanti kelas B dan kelas apa? Kelas B, kelas E ya. D, Pak. Oh, D kelas juga. D. D berarti B, E, D. Gitu ya, 3 kelas ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya coba bikin absen untuk kelas D. Mau nanti divalidasi ya selepas perkuliahan ini selesai. Saya coba ganti bikin absen. Kelas B dan E sudah saya absen, mohon nanti divalidasi, tinggal kelas D yang belum. Baik, Prof. Oke, siap. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.